kebenaran ini. Bahwa hanya Islam yang berasal dari Allah. Bahwa hanya Islam jalan yang lurus yang menghantar masuk surga. Maka saya memutuskan Februari 99 saya masuk Islam. Bagaimana dengan keluarga saya kira-kira? Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Kalau kita pengen masuk surga, itu jangan takut ujian. Pasti diuji. Pasti diuji. Enggak mungkin pengen masuk surga enggak diuji Allah. Enggak mungkin. Karena Allah mau melihat sampai seberapa keimanan kita. Maka mohon sama Allah tetap istiqomah di jalan Allah. Saya masuk Islam Februari 99. Ya. Saya menikah tahun 85 sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 saya punya anak. Tahun 92 saya cerai sama suami saya. Karena suami saya balik Islam, saya tetap Kristen. Saya menjanda 7 tahun. Yeah. Kemudian Februari 99 saya masuk Islam. Juni 99 saya nikah sama orang Islam. Nikah 4 tahun belum punya anak, Allah menguji saya. Ujiannya apa? Orang yang ngajari saya sholat, ngajari saya ikro, alif, ba, ta, diambil Allah. Suami saya yang kedua meninggal. Allah menguji saya. Adik. Ya. Ujian saya ya tahun 2000 tahun 2003 saya nikah. Saya masuk Islam Februari 99. Juni 99 saya menikah sama orang Islam. Menikah 4 tahun belum punya anak, suami saya meninggal. Ya. Suami meninggal, saya sakit, usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Tahun 2002 usaha saya bangkrut. 2002 itu saya sudah mau berhaji, habis semuanya. Yang nipu orang Islam ngakune kiai. Maka hati-hati kalau nyari kiai, jangan kayak saya tersesat. Kon amalan maca Al-Fatihah 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir 1000 kali di pinggir kali jam 11 siang. Kira-kira wayahe salat dhuwur pun rampung dereng. Makanya hati-hati yang golek kiai. Ya, dereng rampung. Padahal perintahnya Allah suruh sholat dulu toh. Saya amalan dulu. Diselentik sama Allah. Usaha saya bangkrut sing ngapusi kiai. Awak loro, saya tahun 2001 divonis dokter, umur saya tinggal 2 tahun. Awak loro, usaha bangkrut, suami meninggal. Harta diminta sama orang tua saya. Orang tua saya datang. Kue nekat Islam apa balik Kristen? Coba. Kondisi saya awak loro, usaha bangkrut, bojo mati. Tanya, kue nekat Islam apa balik Kristen dalam keadaan sendiri? Nekat Islam. Kenapa nekat Islam? Tadi tiket ke surga kan Islam. Selain Islam ditolak Allah, berarti yang diterima Allah kan Islam toh. Saya bilang nekat Islam. Apa kata orang tua saya? Kalau nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Di total, saya lahir 13 Oktober 62 sampai Agustus 2003 total kabeh. Kembalikan enggak? Nah ini praktek. Praktek apa Bu? Praktek syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Benar enggak saya hanya menyembah Allah? Diuji sama Allah. Abot bondo apa abot agomo. Saya katakan nekat Islam. Apa kata ibu saya? Kembalikan. Kembalikan enggak?
kembalikan. Jadi miskin. Padahal saya ini setiap Selasa dan Kamis didoakan orang tua saya. Didoakan supaya sakit, supaya miskin. Yen loro melarat korak balik Kristen. Nyatanya saya tambah gemuk. Dulu sebelum Islam berat saya 53, sekarang 65. Ya. Alhamdulillah Allah menolong saya. Janji Allah itu ditepati. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu. Menolong agama Allah, dengan apa menolong agama Allah? Taat perintahnya Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Tinggalkan larangannya. Dengan apa menolong agama Allah? Menomorsatukan Allah. Saya sudah meraktek, tak balik ke bondo saya, ke orang tua saya. Alhamdulillah Allah menolong saya. Harta sudah. Selesai ujiannya? Belum. Malam 27 Ramadan tahun 2004, saya diuji sama anak saya. Anak kandung saya cuma satu. Anak saya tanya, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Nekat Islam. Ya nekat Islam abot anak apa abot agomo. Anak saya cuma satu, anak kandung saya. Kira-kira gimana, Bu? Abot agomo. Kenapa tiket ke surganya dengan Islam? Apa kata anak saya? Kalau berat agama, mulai malam ini kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Jadi malam 27 Ramadan tahun ini, malam 27 Ramadan kemarin genep 13 tahun. Jangankan lihat wajah anak saya, dengar suaranya sudah 13 tahun gak dengar suara anak saya. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Lah panjenengan yang Islam sejak lahir dikai anak Islam kok ora dijak ning masjid sing wis balik, ra kebangetan to. Kebangetan. Gitu bilang pengen reuni masuk surga. Saya ini masih nangis sama Allah. Orang tua saya belum dapat hidayah. Adik saya belum dapat hidayah. Anak saya belum dapat hidayah. Kalau saya sampai mati, mereka belum dapat hidayah, mereka mati di dalam kekafiran. Saya masuk surga, sementara keluarga saya di neraka. Apa ndak beruntung panjenengan semua ini? Kemana anak-anak panjenengan? Pergaulan bebas, pacaran terus merebak di kalangan anak muda Islam. Orang tua menutup mata. Saya jadi Islam. Saya sudah kehilangan keluarga. Resmi malam 27 Ramadan tahun 2004, saya tidak lagi diakui keluarga besar saya. Oleh mbah saya tidak diakui cucu. Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh pak de, bude, om, tante saya tidak diakui ponaan. Oleh anak kandung satu-satunya saya tidak diakui ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Saya seperti ini. Sudah berkali-kali diancam mau dibunuh. Tahun 2006 ketika saya mendakwai keluarga saya. Apa kata orang tua saya? Kalau kamu nekat Islam, nekat berdakwah dan mendakwai keluarga, maka saya tidak akan mencelakakan kamu dengan tangan saya. Saya akan pinjam tangan orang lain untuk mencelakakan kamu.
Berkali-kali saya sudah diancam mau dibunuh. Mau dirobek-robek muka saya. Mau digantung. Tapi apa saya tinggalkan Islam? Maka moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Bagaimana panjenengan yang Islam sejak lahir? Panjenengan Islam tidak harus kehilangan harta. Tidak harus kehilangan sanak saudara, orang tua dan anak. Panjenengan Islam tidak ada yang mengancam. Tinggal laksanakan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Monggo Bapak Ibu, kalau kepengen reuni masuk surga bersama keluarga, jaga keluarga kita masing-masing. Penggerogotan terhadap akidah Islam lewat kristenisasi, lewat Syiah, PKI gaya baru, ya, dan yang lain, luar biasa sekarang ini menggerogoti umat Islam. Maka saya mengajak diri saya dan panjenengan yang rawuh malam hari ini, monggo menolong agama Allah. Janji Allah, yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Saya sudah mempraktekkan. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan keluarga. Kok nekat Islam? Janji Allah dipenuhi. Allah tahu kalau saya sendiri nanti saya lemah, maka saya dikasih ganti suami saya sekarang. Kalau Allah ngasih ganti itu dilebihkan, lebih mudah. Enggak penting banget itu. Yang lebih penting agamanya lebih baik. Sehingga bisa memotivasi saya untuk berdakwah. Kalau saya kehilangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Penak toh dadi wong Islam, ya. Maka monggo dijaga iman Islam kita, ya. Hebatnya Islam, petunjuknya dari Al-Qur'an pasti valid dan terjaga, arahnya jelas, ya. Membahas semua urusan, ya. Islam itu menghendaki kemudahan dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, Islam itu untuk semua umat, rahmatan lil alamin. Keenam, memeluk agama Islam akan menghapus seluruh dosa dan kesalahan orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, nol. Start. Ya, yang lalu sudah terhapus. Ya. Yang ketujuh, Islam menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari siksa api neraka. Maka monggo dijaga iman Islamnya. Ya. Yang kedelapan, kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan hanya terdapat dalam agama Islam. Allah sudah katakan, kuntum khaira ummah urijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Islam mengajarkan kepedulian sosial dan yang terakhir, pemandu agama Islam adalah sebaik-baik pemandu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah kita. Ini Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan ya karena kebodohan saya. Kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ya, oh monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Islam dari lahir sebenarnya. Cuman kedua orang tua saya nggak pernah
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka berdua, tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran, sholat dan sebagainya. Tapi mereka selalu menyuruh saya untuk sholat, selalu menyuruh saya untuk ngaji setiap sore. Bahkan di kuliah saat saya S1 pun saya belajar ilmu perbandingan agama. Saya sempat datang ke gereja, ke vihara dan sebagainya. Saya berpikir semuanya tidak ada masalah dan mungkin memang semua agama benar dalam benak saya. Dan sampai saya setelah berumah tangga, setiap saya ada masalah, selalu di pikiran saya muncul, apa benar agama yang saya peluk ini? Bagaimana kalau saya mati kemudian ternyata saya salah Tuhan? Bagaimana amalan sholat yang 5 hari saya lakukan itu sia-sia dan saya tidak dapat tiket masuk surga karena saya salah Tuhan? Akhirnya kenapa saya enggak menyembah Bunda Maria? Atau kenapa saya tidak menyembah Sang Budi? Atau kenapa saya tidak datang memeluk agama Hindu dan sebagainya? Terus saya mencari, saya tidak dapatkan. Alhamdulillah 1 tahun terakhir ini saya sering terhubung dengan Dr. Zakir Naik, walaupun itu hanya lewat YouTube. Ketika beliau hadir di Indonesia pun saya tidak bisa meninggalkan anak saya yang sedang sakit waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya aktif. Dan saat itulah saya baru tersungkur menyadari, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat hidup ke saya. Bagaimana jika saya mati kemudian saya masih dalam keraguan itu? Saya kenal Ustazah dengan dzalikal kitabul la raiba fih, karena dari kecil memang saya pintar ngaji. Tapi mungkin itu Bapak Ibu semua yang ada di sini yang saya sesalkan, saya hanya paham ngaji Quran lewat bacaannya saja, tapi tidak pernah difahamkan. Mungkin tadi yang dimaksudkan dari Ustazah berkata bahwa bodohnya orang Islam itu di situ, nggak mendalami agamanya, seperti itu. Dan saya pun bertetangga dengan orang non Muslim, ya Nasrani, mereka juga baik. Sampai saya mengajarkan ngaji, ada non Muslim datang ke rumah saya tidak undang, dia hafal Al-Fatihah dan sebagainya. Saat ini usianya sudah SMA, ibunya masuk Islam, tapi anak-anaknya semua masih Kristen. Satu rumah dan mereka berdampingan mesra. Tapi waktu anak tadi masih usia SD, saya tempat nanya, "Duk, kamu kenal Tuhan Ibu?" "Tahu, Bu." "Tuhan anak?" "Tahu." "Tuhan bapak?" "Tahu." "Tuhan nenek?" "Enggak tahu." "Tuhan kakek?" "Enggak tahu." "Enggak tahu tuh, Bu, masa saya kenal semua keluarga Tuhan." Nah, itu juga saya masih dalam keraguan, Bu. Masih dalam keraguan karena memang 1-2 tahun terakhir ini saya ini. Dan saat ini mungkin saya tersentuh untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Bahkan saya pengelola di kampung Inggris juga sama. Saat ini ada murid saya yang dari S1 Teologi Injili yang dari Batu, 3 orang berada dekat dengan area saya. Mungkin saya bisa masuk ke mereka-mereka dengan dialog. Tapi bagaimana dengan asli tetangga saya yang memang sebenarnya saya pengen sekali tapi bingung untuk menyampaikan memulainya dari mana gitu loh, Bu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, luar biasa. Ya, ternyata hidayah Allah itu luar biasa. Ya. Dan harapan saya setelah saya sampaikan Ibu nggak ragu lagi ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan toh di dalam Alkitab Allah maupun Yesus nggak pernah nyebut aja nggak pernah, nyebut aja nggak pernah. Berarti nggak pernah memerintahkan, itu loh. Nah, itu satu. Yang kedua Ibu pengen mendakwai tetangga, luar biasa. Tugas kita menyampaikan 2 kebenaran. Kebenaran yang pertama, Islam memang benar karena dari Allah. Kebenaran yang kedua, selain Islam juga benar, tapi benar-benar salah. Ya, kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan.
Ya, Yesus itu tidak pernah bilang dirinya Tuhan loh. Dia cuma bilang aku diutus. Nah, diutus itu berarti disuruh. Ya. Nah, orang Kristen selalu menggunakan ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melainkan melalui aku. Benar, sampai kepada Bapa. Bapa itu Allah melalui Yesus. Betul, itu zamannya Yesus. Zaman Yesus sudah selesai dengan kehadiran Nabi Muhammad. Jadi sampai kepada Bapa harus lewat Nabi Muhammad gitu. Terus Ibu gampang kok Bu bilang sama tetangga, besok kok dia Natalan tanya, di Alkitab itu ada nggak kata Natalnya? Tuhan nyuruh kamu Natalan nggak sih? Ada ayatnya nggak sih Tuhan nyuruh kamu Kristen? Kayak di Islam itu disebutkan Islamnya inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah Islam. Nah di Kristen itu disebutkan enggak? Agama milik Allah itu Kristen disebutkan enggak? Kalau disebutkan itu di ayat mana gitu. Enggak bakalan bisa. Terus kalau Tuhan enggak nyuruh Kristen, kamu Kristen. Terus besok kalau kamu mati bisa masuk surga enggak? Tanpa kita bilang kafir, neraka lo ya. Ya. Saya nggak ngucapin selamat Natal loh ya. Kenapa? Nah, di Alkitab kan nggak ada kata Natalnya, nggak ada perintah Natalan, nggak ada. Jangankan perintah Natalan, beragama Kristen aja nggak ada. Kan enak ngomongnya. Nah, maka Ibu, mungkin Ibu sudah belajar perbandingan agama, tapi kristologinya diperdalam lagi. Ya, kristologinya diperdalam lagi. Silahkan. Oke, itu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sudah siap untuk sholat Isya. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai nanti kita kembali kepada Allah. Tetap Islam sampai nanti kita kembali kepada Allah. Saya juga mohon doanya mudah-mudahan keluarga saya diberikan hidayah oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.